Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Mirnawati dengan NPM 20101428820319 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Muarabungun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Dan di sini saya akan menjelaskan ATP atau alur tujuan pembelajaran SMA fase F, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Nah, telah kita ketahui bahwa Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Bapak Nadiem Karim telah meresmikan kurikulum baru di tahun 2022. Yang sebelumnya kita ketahui bahwa kurikulum 2013 dan sekarang sudah dirubah menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan hal tersebut, tetapi saya di sini akan menjelaskan ATP kurikulum Merdeka Belajar di SMA fase M. Nah, untuk itu mari simak apa yang saya jelaskan berikut ini. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan ATP atau alur tujuan pembelajaran Bahasa Inggris SMA fase F, SMA kelas 11 sampai kelas 12. Nah, di sini ada 3 elemen. Yang pertama, menyimak dan berbicara. Nah, di sini peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Mereka menggunakan dan merespon pertanyaan terbuka dan menggunakan strategi untuk memulai, mempertahankan, dan menyimpulkan percakapan dan didiskusi. Kemudian mereka juga menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini terhadap isu sosial dan untuk membahas minat, perilaku, dan nilai-nilai lintas konteks budaya yang dekat dengan kehidupan pemuda. Mereka memberikan dan mempertahankan pendapatnya, membuat perbandingan dan mengevaluasi perspektifnya. Kemudian ada membaca dan memirsa. Nah, di sini peserta didik membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, eksposisi, prosedur, argumentasi, dan diskusi cara mandiri. Mereka membaca untuk mempelajari sesuatu dan membaca untuk kesenangan. Mereka menunjukkan pemahaman terhadap ide pokok, isu-isu, atau pengembangan plot dalam berbagai macam teks. Mereka mengidentifikasi tujuan penulis dan melakukan inferensi untuk memahami informasi tersirat dalam teks. Nah, yang terakhir ada menulis dan mempresentasikan. Nah, peserta didik di sini menulis berbagai jenis teks fiksi dan faktual secara mandiri, menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca. Mereka membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menulis ulang berbagai jenis tipe teks dengan menunjukkan strategi koreksi diri termasuk tanda baca, huruf besar, dan tata bahasa. Mereka menuliskan kalimat utama dalam paragraf-paragraf mereka dan menggunakan penunjuk waktu untuk urutan, juga konjungsi, kata penghubung, dan kata ganti orang ketiga untuk menghubungkan atau membedakan ide antar dan dalam paragraf. Nah, di sini di kurikulum Merdeka Belajar juga ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergontong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran kelas 11. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada nomor, yaitu kelas, keterampilan, urutan aktivitas. Di sini juga ada menyimak dan berbicara, ada alokasi waktu, dan acuan kebahasaan. Nah, pada menyimak dan berbicara ini pada kelas 11 sub keterampilan A, urutan aktivitas 8 ini mengaplikasikan dan menyimpulkan makna secara kontekstual, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, serta merancang teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan, mengungkapkan harapan dan rencana,
secara kritis, kreatif, dan santun terkait topik, fenomena alam, dan sosial dengan tingkat kelancaran dan ketetapan yang optimal. Nah, begitupun juga dengan kelas 11 A9, 11 A10, dan 11 A11. Nah, tapi pada kelas A11 A10 ini mereka harus menganalisis dan menyimpulkan makna secara kontekstual, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks lisan berbentuk laporan secara kritis, kreatif, dan santun terkait topik fenomena alam dan sosial dengan tingkat kelancaran dan ketetapan yang optimal. Nah, kemudian pada membaca dan memirsa pada kelas 11 sub keterampilan B urutan aktivitas 6. Di sini mereka harus menganalisis, menyimpulkan makna, dan mengevaluasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks tulis berbentuk surat formal dan informal secara kritis, kreatif, dan jujur terkait topik kegiatan akademis, perkantoran, dan sosial kemasyarakatan sesuai dengan konteks penggunaannya dengan tingkat kelancaran dan ketetapan yang optimal. Begitu juga dengan B7, B8, dan B9. Kemudian kita masuk ke menulis dan mempresentasikan. Ini pada kelas 11 sub keterampilan C urutan aktivitas 6. Di sini mereka merancang dan mempresentasikan teks tulis berbentuk surat formal dan informal terkait topik kegiatan akademis, perkantoran, dan sosial kemasyarakatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai teks secara santun, kritis, kreatif, dan mandiri dengan tingkat kelancaran dan ketetapan yang optimal. Begitu juga dengan 11C7, 11C8, dan 11C9. Nah, ini alokasi waktu itu tuh tergantung dari sekolah kita. Nah, kemudian pada acuan kebahasaan terdapat topik. Nah, topik di sini yaitu topik yang akan kita bahas nantinya seperti long life education, future career, job vacancy, dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi. Di sini juga ada showing hope, wish, and plan, showing sympathy, appreciation, and pride, dan lain sebagainya. Kemudian ada tipe teks, ada formal dan informal letter, caption and proverb, dan lain sebagainya. Kemudian ada gramatika. Gerund membahas tentang gerunds and infinitives, present tense, conditional sentence, connected word, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada kosakata, long life education, adolescent life, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada assessment dan akan membahas tentang listening, speaking, and reading, writing, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir ada alokasi waktu. Nah, ini JP jam pelajaran. Itu nanti akan kita bahas bersama sekolah. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran SMA fase F kelas 11. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran SMA fase F kelas 12. Itu sama saja seperti yang dibahas di tujuan pembelajaran kelas 11, cuman bedanya di sini menggunakan preferensi dan perbandingan, memberi saran dan memengaruhi, persuasive exposition, terus argumentasi, news item, eksposisi persuasif, argumentasi, eksposisi persuasif. Nah, dan juga di acuan kebahasaan itu kayaknya lebih ke hard. Seperti topik di sini ada news update, education, sosial, politics, culture, economy, art, nature, environment, health, and technology, dan lain sebagainya. Fungsi pun preferencing, comparing, suggesting, informing, reporting, dan lain sebagainya. Kemudian tipe teks, news item, exposition, dan lain sebagainya. Gramatika juga ada gerunds dan infinitives, present tense. Kemudian kosakata ada natural dan sosial fenomena, historical and cultural issue, dan lain sebagainya. Kemudian assessment, listening, speaking, reading, writing, dan lain sebagainya. Alokasi waktu ya seperti
tadi dijelaskan, yaitu ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai ATP atau TP SMA fase F bahasa Inggris. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai ATP SMA fase F. Nah, semoga teman-teman bisa mengerti dan mudah paham. Dan apabila saya ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.